Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita masih pada pendapat Imam Ghazali atau kesimpulan Imam Ghazali. Terdapat 10 alasan kenapa kita ini harus mengurangi mengkonsumsi barang-barang yang halal. Kalau barang yang haram bukan cuma mengurangi tapi harus meninggalkan. Barang yang haram, barang yang syubhat wajib bagi kita meninggalkannya. Itu termasuk cara menjaga perut kita. Perut kita harus dijaga dari barang yang haram dan barang yang syubhat mutlak. Tidak boleh kemasukan barang yang haram dan syubhat. Dan Imam Ghazali menambahkan perut kita juga harus dijaga dari berlebih-lebihan mengkonsumsi barang yang halal. Kita sudah membahas alasan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Sekarang ketujuh juga sudah. Sekarang kedelapan. Baik. Sekarang alasan yang kedelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Watsaminah, dan alasan yang kedelapan mengapa kita harus mencegah diri kita dari banyak-banyak mengkonsumsi makanan halal. Alasan yang kedelapan, ma yanaluhu min umuril akhirati wa syiddati sakaratil mauti. Alasan yang kedelapan, karena mereka yang banyak-banyak mengkonsumsi barang yang halal, nanti di akhirat mereka akan berhadapan dengan berbagai macam hal dan akan mengalami sakaratul maut yang susah. Wah, ini Imam Ghazali di antara alasannya. Apa alasannya? Ruya fil akhbar, karena diriwayatkan dalam sebuah kabar, dalam sebuah hadis, anna syiddata sakaratil mauti ala qadri ladzatil hayah. Sesungguhnya ukuran beratnya sakaratul maut seseorang itu sesuai dengan kadar kelezatan yang dicicipi oleh orang itu di dalam kehidupan. Faman aktsar min hadhihi aktsar lahu min tilka. Siapa yang banyak mencicipi kelezatan dunia, maka dia akan banyak mendapatkan beratnya sakaratul maut. Atau sebaliknya, siapa yang mendapatkan beratnya sakaratul maut, berarti dia ketika di dunia terlalu banyak mengkonsumsi kelezatan dunia ini. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, mengkonsumsi kelezatan dunia untuk kelezatan dunia itu. Jadi tujuannya murni karena memuaskan hawa nafsu. Sebetulnya apa sih kaitannya orang memuaskan hawa nafsu padahal halal? Memuaskan hawa nafsu halal, tapi kok bisa memberatkan seseorang itu di sakaratul maut? Sebetulnya ukurannya orang itu tidak mungkin terlalu dalam menikmati keinginan hawa nafsunya kecuali di dalam dirinya ada kecintaan terhadap
kenikmatan yang memuaskan hawa nafsu itu. Kalau dirinya ini mencintai kenikmatan yang bisa memuaskan hawa nafsu, dan tidak ada kenikmatan yang bisa memuaskan hawa nafsu kecuali dunia. Kecuali dunia ini. Sholat itu tidak akan memuaskan hawa nafsu. Ngaji, lari hawa nafsu dari membaca Al-Quran. Zikir, lari hawa nafsu dari tidur, seneng hawa nafsu. Dunia itu ya, kenikmatan dunia. Makan, kenikmatan dunia, suka hawa nafsu itu. Berhubungan dengan wanita, kenikmatan dunia, suka hawa nafsu. Nah, hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu itu berkaitan semua dengan kelezatan-kelezatan duniawi. Jadi semakin kita memuaskan kenikmatan hawa nafsu kita berlebih-lebihan, maka akan semakin tebal rasa cinta kita kepada dunia ini. Semakin tebal rasa cinta kita terhadap dunia, semakin kita cinta kepada dunia ini, semakin kita berat hati meninggalkan dunia. Pastilah. Orang itu kalau cinta kepada sesuatu, dia pasti akan berat hati meninggalkan apa yang dia cintai. Nah, semakin kita berat hati meninggalkan dunia, semakin sulit kita prosesnya menuju ke alam akhirat. Kita ditarik untuk meninggalkan dunia ini. Faham maksud saya? Orang kalau mau dipisahkan dengan yang dicintai, pasti diseret dia. Dia memberontak, tidak mau. Sama seperti itu. Ketika orang yang terlalu cinta terhadap kenikmatan dunia ini, saat sakaratul maut, ditarik oleh malaikat. Karena dia tidak rela meninggalkan dunia yang dia cintai ini. Nah, ini maksud dari penjelasan Imam Ghazali, kalau kita ini terlalu memuaskan hawa nafsu kita dengan barang yang halal ya. Kalau barang yang haram jelas itu memberatkan. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya kita ini harus memiliki kesadaran bahwa dunia ini bukan tempat kita. Nah, kalau dunia ini bukan tempat kita, ya jangan letakkan rasa cinta kepada dunia ini. Semua kenikmatannya serba fata morgana, tapi dia menipu. Kenikmatan dunia itu kita perlukan untuk menyambung hidup, tapi bisa menipu. Bisa menipu, karena ada kenikmatan di dalam itu. Kita perlu makan untuk nyambung hidup. Kita kalau memerlukan makan, tapi makan itu tidak ada nikmatnya, ya kita tidak akan makan. Tidak akan makan kita ini. Tapi karena makan itu ada nikmatnya, hikmatullah, akhirnya kita tergerak untuk makan, dan makan itu bisa nyambung hidup. Tapi di dalam kenikmatan makan itu ada godaan. Godaannya kita akan terjebak makan terus. Tidur, kita akan terjebak tidur terus. Minum, kita akan terjebak minum terus. Dan begitu seterusnya kenikmatan dunia. Kalau kita tidak memiliki penjagaan di dalam diri kita, tidak diet kita, tidak memiliki program di dalam mengkonsumsi kenikmatan dunia ini, maka kita akan terjebak dalam kenikmatan dunia, dan hati kita nanti akan condong kepada dunia. Kalau hati kita condong kepada dunia, kita akan susah meninggalkan dunia. Padahal kita ingin sakaratul maut kita ini enteng. Jadi salah satu sarana supaya sekaratnya itu gampang, matinya enak, ya jangan tambatkan hatimu kepada dunia. Jangan cinta kepada dunia. Loh, cinta kepada dunia itu bisa bentuknya macam-macam. Ini Imam Ghazali baru menyebut makan. Ada uang, ada anak, ada istri. Loh, cinta toh Ustaz, masa sama anak istrinya tidak cinta? Ya cinta, tapi cintanya bukan karena nafsu. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tempat tinggal, saya sering membayangkan. Ini pernah saya sampaikan sebetulnya, tapi tidak ada salahnya saya ulang. Ketika kita di malam hari,
duduk di ruangan yang nikmat umpamanya ya. Duduk di ruangan yang nikmat, di kursi yang empuk, di rumah kita atau di tempat favorit di rumah kita, tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang mengganggu. Kan pasti setiap orang itu punya tempat favorit di rumahnya masing-masing. Itu di tempat kita yang favorit itu kita sedang duduk, sedang baca buku atau lihat HP atau lihat televisi. Kemudian kita menyanding minuman yang kita suka. Nah, sukanya macam-macam, ada yang suka kopi, ada yang suka teh, ada yang suka air madu, ada yang suka apa. Kita sambil minum itu, waktu kita sendiri, tidak ada yang ganggu. Nikmat tak itu? Kalau tiba-tiba ada yang mengganggu, kita rela enggak? Hah? Itu waktu kita itu. Kalau orang sekarang bilang me time. Waktuku ini. Tiba-tiba ada yang ganggu, kita rela enggak? Kalau yang ganggu Israel? Hah? Kalau yang ganggu Israel, kira-kira kita berat hati tidak meninggalkan itu? Jadi harusnya seseorang yang visi misinya akhirat itu tidak punya me time di dunia ini. Tidak punya me time di dunia, punyanya akhirat. Duduknya dia merenung untuk akhirat, bukan untuk mencicipi dunia, tapi untuk mencicipi akhirat, untuk ibadah, untuk mendekat kepada Allah. Ini bukan tempat kita. Kita ini tidak diciptakan untuk dunia ini. Nah, kita tidak diciptakan untuk dunia. Tanah air kita itu adalah akhirat. Wa ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya illa qattariqi ilal watan. Kata Habib Abdul Haddad, wa ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya illa qattariqi ilal watan. Habib Abdul Haddad itu. Dunia ini bukan tempat mukim kita. Bukan tempat mukim kita. Dunia ini hanya tempat lewat. Maka jangan cari kenikmatan di sini. Jangan cari kenikmatan. Kalau kamu curahkan keinginan kamu di sini, nanti waktunya Israel datang, kamu berat hati meninggalkan tempat ini. Rasul SAW dalam sebuah riwayat mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman, surganya orang tidak beriman, surganya orang kafir. Nah, saya dulu juga pernah membuat perumpamaan, kalau dunia itu penjara bagi orang-orang beriman, kalau kita ini sudah bisa mengekspresikan di dalam hidup kita bahwa dunia ini sebetulnya penjara. Kok bisa? Ya, sebab kenikmatannya kenikmatan fata morgana, ada kenikmatan yang asli di depan sana, tapi kita terpenjara, tidak bisa meraih kenikmatan yang asli itu di akhirat. Kenapa? Kita dipenjara oleh hidup di dunia ini. Berarti nanti kalau kita sudah bisa mengekspresikan dunia itu sebagai penjara kita, nanti ketika datang Israel itu bagaikan polisi yang membukakan pintu penjara kita. Ayo, sekarang kamu bebas dari penjara. Nikmat tak itu matinya? Dipanggil Israel kita, wah dengan bahagia kita. Karena kita tahu ini dunia ini penjara. Kita keluar dari penjara. Waktu Israel datang, ketawa kita. Tapi kalau kita konsep dunia kita ini, cara pandang kita terhadap dunia ini sebagai cara pandangnya orang-orang yang tidak beriman, yaitu menggali kenikmatan di dunia ini sebanyak-banyaknya. Jadi dunia ini jadi surga kita. Kalau dunia ini surga kita, siapa yang mau keluar dari surga? Tidak ada yang mau keluar dari surga. Padahal dunia ini surga yang menipu. Surga yang hakiki itu kalau kita masuk tidak ada yang jemput keluar lagi. Tidak ada yang menjemput keluar lagi. Kalau kita sudah merasakan dunia ini sebagai surga, nanti ketika Israel datang, berarti kita ini seperti mau dikeluarkan dari kebebasan menuju ke penjara.
Orang yang merasakan dunianya sebagai penjara, nanti ketika datang kematian, dia menjadi orang yang bebas di akhirat, dapat kenikmatan. Tapi sebaliknya, orang yang memandang dunianya sebagai surga, nanti ketika mati dia dipenjara. Dia dipenjara. Nah, milih dipenjara cuma 60 tahun, apa dipenjara abadul abadi? Dipenjara 60 tahun atau dipenjara kekal abadi? Ya, kalau orang berakal, lebih baik saya dipenjara 60 tahun ini sebagai persiapan untuk kemerdekaan yang abadi nanti di akhirat. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Kenapa kok kalau kita baca, makan halal saja kok bisa menyebabkan sakaratul maut? Makan halal. Ya, masalahnya bukan makanannya itu, tapi kecondongan hatinya terhadap makanan tadi. Nah, kalau sudah condong pasti tambah terus. Ya. Nah, makanya kita harus ngerim. Walaupun masih cinta, tapi kita harus stop. Kecuali kalau kita makannya untuk tujuan yang mulia. Untuk tujuan yang mulia. Pakai baju yang sederhana saja. Kalau kita mau pakai baju yang megah, yang mewah dengan tujuan gila terhadap baju kita, cinta terhadap baju kita ini jadi penjara bagi kita. Bagi penjara. Sebagian orang itu ada yang merasa mewah dengan bajunya, ada yang merasa mewah dengan makanannya, ada yang merasa mewah dengan kendaraannya. Kalau sudah masuk mobil, berasa dirinya ini raja di raja. Menikmati. Ada orang yang asik dengan mobil kan, nikmat ini mobil, suka dengan kenikmatan mobil tadi. Ini bisa jadi penjara bagi dirinya. Ada orang yang suka dengan kenikmatan motor, beda-beda setiap orang ini. Yang nyantol hatinya di dunia ini beda-beda. Nah, sebelum datang Israel, kita putus semua rantai yang mengikat kecintaan kita kepada dunia ini. Putus semua. Sehingga kita nanti akan merasa ketika Israel datang itu kita bebas, bukan di penjara. Bukan dicabut kebebasan kita, tapi justru kita mau dibebaskan. Itu makanya ketika Rasulullah SAW ditawari oleh Israel, mau hidup, mau tambah umur lagi di dunia, apa mau ditawari oleh Allah, apa mau kembali. Kalau kita tidak ada yang nawari, kalau kita Israel datang ya sudah cabut, mau tidak mau dicabut. Nah, kalau Rasulullah SAW itu ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tawarannya itu sebetulnya ujian. Tawarannya itu ujian. Ditawari oleh Allah, mau ditambah umurnya di dunia ini, apa mau dipanggil? Kata Rasulullah SAW, bal ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Rasulullah menyebutnya apa? Rafiq itu apa? Teman dekat, kawan dekatku. Siapa kawan dekatku? Yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu sahabat kita yang paling setia itu adalah Allah. Karena Rasulullah ini rindu kepada Allah. Harusnya kita ini rindu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada yang paling setia di alam semesta ini kepada kita melebihi kesetiaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kalau Israel datang, wah senyum, gembira kita. Mau ketemu sahabat kita yang maha setia, maha tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik. Tapi itu semua dari cara pandang. Ya. Wattasi'ah, yang kesembilan, alasan kenapa mengapa kita ini harus mengurangi makanan yang halal. Alasan yang kesembilan, nuqsanut thawab fil uqba. La ilaha illallah. Karena banyak makan halal itu bisa mengurangi pahala di kemudian hari. Maksudnya
ujung-ujungnya kembalinya seperti penjelasan saya tadi. Penjelasan saya tadi, kalau kamu mencari-cari kepuasan syahwat terus setiap hari, kenikmatan-kenikmatan yang memuaskan syahwatmu di dunia ini, itu akan mengurangi balasan kebaikan bagi kamu nanti di akhirat. Dalilnya, qala Allah Ta'ala, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah berbicara kepada orang-orang kafir ini ya. Di akhirat mau cari kenikmatan. Dia di akhirat mau cari kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana kenikmatan kalian sudah kalian habiskan di dunia dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah melenyapkan kenikmatan kalian, sudah habis. Kenikmatan kalian sudah kalian habiskan di dunia. Dari ayat ini berarti orang yang tidak menambatkan hatinya cinta kepada kenikmatan dunia, berarti kenikmatannya nanti di akhirat. Itu makanya kita lihat para sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya itu setiap hari nangis, yang miskin tertawa, bahagia. Yang kaya raya itu yang nangis. Kalau kita kan kebalik. Kalau kaya kita ketawa terus. Hari ini saldo nambah, wah senyum terus kita. Kalau kita tidak punya apa-apa, nangis kita. Tapi sahabat Rasulullah SAW itu terbalik. Yang kaya raya itu yang nangis terus tiap hari. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu, dia tidak gila harta, tidak rakus terhadap dunia, tidak menghabiskan waktunya 24 jam di kantor. Tapi dunianya yang mengejar dia. Jadi dianya ini tidak mau terhadap dunia, dunianya ini ngejar dia. Sampai dia mengatakan, kalau aku ada di tengah padang pasir, di depanku ada batu, aku angkat batu itu pasti di bawahnya ada emas. Emas ini ngikuti aku kemana-mana, kata dia. Tapi dia setiap hari nangis. Waktu ditanya oleh keluarganya, kamu ini kok nangis terus, kenapa tuh? Mau hidup enak seperti ini kok nangis terus. Kata dia, aku takut kenikmatanku di akhirat ini sudah tidak ada lagi. Semuanya dipercepat oleh Allah di dunia ini semuanya. Takut, dia takut. Jadi pada intinya bukan kekayaannya itu, tapi pada intinya yang punya kekayaan dunia itu terkait hatinya dengan kekayaan itu atau tidak. Kalau terkait, itu berbahaya. Jangankan orang yang punya kekayaan, yang tidak punya kekayaan pun hidup miskin, tapi kalau hatinya condong kepada dunia, terus dia mencari-cari kenikmatan dunia, dia lahap kenikmatan dunia itu, ya berarti dia menghabiskan kenikmatannya nanti di akhirat. Nah, dalilnya ayat ini. Ayat ini. Kemudian fa innahu biqadri ma ta'khud min ladzatid dunya yang gusulaka min ladzatil akhirah. Ini konsepnya Imam Ghazali ini ya. Sesungguhnya sesuai dengan kadar kelezatan dunia yang kalian cicipi, maka akan berkurang bagi kalian kelezatan akhirat nanti. Karena kembalinya tadi itu, kecondongan terhadap kenikmatan dunia. Condong kepada kenikmatan dunia, pasti akan kurang kenikmatan akhirat. Sebab dunia sama akhirat itu seperti minyak dan air. Tidak mungkin satu. Kalian harus milih salah satu. Milih dunia atau milih akhirat. Tidak ada. Saya dua-duanya saya raup, tidak bisa. Loh, Ustadz itu katanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hasanah itu apa sih? Kebaikan itu kebaikan buat jasad, buat ruh, buat hati. Di dunia ini. Apa kebaikan buat jasad, ruh, dan hati di dunia ini? Segala kenikmatan yang tidak memalingkan kita dari pemberi nikmat. Itu namanya kebaikan. Kalau kenikmatan itu menjadikan kita sibuk dengan kenikmatan, lalai dengan pemberi kenikmatan, itu namanya
siksa yang tertunda. Itu bukan nikmat itu siksa yang masih disimpan. Jadi nikmat itu apa sih? Nikmat itu segala fasilitas yang diberikan kepada kita yang mengingatkan kita kepada pemberi fasilitas itu. Itu namanya nikmat. Kalau menjadikan kita lalai, itu namanya siksa. Wa numli lahum liyazdadu itsma. Kami tuang kenikmatan, kami tuang fasilitas kepada mereka agar tambah dosanya. Bukan tambah seneng, tambah dosanya kata Allah SWT. Sebab fasilitasnya semakin banyak, kelezatan dunia itu mereka cicipi, pangkat dapat, sehat terus, kelezatan dunia itu. Kemudian makan enak terus tidak pernah sakit, itu bahaya. Orang kalau makan enak terus tidak sakit-sakit, padahal dia tidak zikir, sholatnya ya telat-telat, itu malah justru bahaya itu. Allah itu kalau masih cinta kepada hambanya dikasih sakit. Kata Rasulullah SAW, ada hambanya yang lupa tidak zikir, lama tidak zikir. Sama Allah Subhanahu Wa Taala tengah malam dikasih sakit perut. Sakit perut, mau ke dokter, tidak ada dokter buka malam, tengah malam sakit perut. Yang dipanggil siapa? Ya Allah, ya Allah, dikasih sakit perut baru manggil Allah. Kemarin tidak zikir-zikir mulutnya kan, dikasih sakit perut. Ya Allah, iya. Ya Allah, ya Allah. Ketika kata Rasulullah, ketika hamba itu mengucap ya Allah, Allah menjawab labbaika ya abdi. Karena Allah itu masih suka sama hamba ini, makanya dikasih sakit. Nah, kalau kita sehat terus, Fir'aun itu tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Buang air besarnya 11 hari 1 kali. Tidak ada yang ganggu. Kita kan setiap hari buang air. Ganggu itu buang air itu kan. Fir'aun itu buang airnya di tafsir disebutkan 11 hari 1 kali, tapi badannya sehat. Tapi dengan kesehatan, kenikmatan itu, dia jadi orang yang sangat rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hati-hati. Tapi bukan berarti kita harus hidup di dunia ini nelangsa loh ya. Bukan berarti kita harus hidup di dunia ini, saya enggak mau kerja mulai besok miskin aja, enggak apa-apa. Ya enggak lah, enggak seperti itu. Kerja, cari uang, buat nyambung hidup. Selebihnya buat kepentingan akhirat. Selebihnya buat kepentingan akhirat. Enggak usah dicicipi, ya boleh sekali-sekali kamu mencicipi dengan tujuan mau bersyukur. Rasulullah itu pernah cari kenikmatan enggak? Pernah. Di antaranya yang jelas di dalam hadis, Rasulullah kalau mau minum air, ambilkan air yang dingin, yang sejuk. Berarti mau cari kenikmatan kan dia. Tapi tujuannya bukan memuaskan nafsu. Untuk apa ya Rasulullah? Biar aku tambah syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar tambah syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mencicipi sesuatu kenikmatan di dunia ini dengan tujuan supaya saya ini mau bersyukur kepada Allah. Mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibolehkan. Tapi itu kan sedikit yang seperti itu. Biasanya syahwat yang didahulukan ya. Walihadzal makna, sesuai dengan makna yang tersebut di atas, ruya diriwayatkan annallaha ta'ala lamma 'arada ad-dunya 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menyodorkan dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini disodori dunia oleh Allah. Inilah buat kamu ya Muhammad. Dunia. Ada di antara kita yang disodori dunia? Tidak ada. Rasulullah ini oleh Allah disodorkan dunia. Emas sebesar gunung Uhud datang kepada Rasulullah SAW. Kita sekelingking aja dapat emas itu ya sudah girangnya 3 hari 3 malam tidak tidur kita. Ini emas sebesar gunung Uhud
datang kepada Nabi Muhammad SAW, menawarkan dirinya, ya Rasulullah, milikilah aku. Emasnya nih yang datang ke Rasulullah. Nah. Tapi di dalam riwayat, Allah itu waktu menyodorkan dunia kepada Rasulullah, karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah mengatakan, wala anggusuka min akhiratika syai'an. Allah mengatakan, hai Muhammad, ini dunia seisinya aku sodorkan buat kamu, jangan khawatir, akhiratmu tidak saya kurangi. Paham maksud saya? Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Kayak kita ini ya, kita. Umpamanya ada orang menjanjikan kepada kita, nanti berangkat ke rumah saya, di rumah saya sudah saya sediakan uang buat kamu 50 juta. Orang kaya ini ya, datang ke rumah saya, di rumah saya itu saya sudah menyediakan buat kamu uang 50 juta. Ini 1 jutanya buat kamu. Berarti yang di sana kurang 49 juta. Ya kan? Wah, ini kalau 1 juta saya terima di sini, habis di sini. Lebih baik saya ambil 50 juta yang utuh, bisa saya gunakan dengan enak. Daripada 1 juta, di jalan dikasih lagi 1 juta, di jalan dikasih lagi 1 juta, di sana tinggal 1 juta nanti. Di jalan dikasih 1 juta, nanti saya buat jajan ini habis. Saya tidak bisa menikmati. Lebih baik saya mengambil di rumahnya 50 juta utuh. Tapi ini ada orang yang kaya raya cinta kepada kita. Ini 50 juta di rumah sudah saya sediakan buat kamu. Nih 1 juta. Yang 50 juta itu tidak saya kurangi. Nah, berarti ini tambahan. Nah, ini yang 1 juta ini boleh tidak saya makan? Boleh, yang penting 50 jutanya utuh kok. Nah, Rasulullah itu kalau dia mau memakan dunia, menikmati dunia seisinya, tidak akan bermadarat untuk kehidupan akhiratnya. Lah bagaimana bermadarat? Dunia wa dharratuha, kata Sahibul Burdah, bagaimana dunia itu bisa mengganggu Rasulullah? Wong dunia seisinya itu diciptakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dunianya itu bisa mengganggu Nabi Muhammad SAW? Tapi ini ujian kekhususan untuk Nabi sekaligus ujian untuk Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, hai Muhammad, ini dunia seisinya kamu nikmati dan aku tidak akan mengurangi akhiratmu karena kamu menikmati dunia ini. Nah, kata Imam Ghazali, riwayat ini khassahu bidzalik. Di riwayat ini Allah mengistimewakan pemberian ini hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah mengatakan, aku tidak akan mengurangi akhiratmu sedikit pun karena engkau mencicipi dunia, berarti maknanya kata Imam Ghazali, fadalla ala anna li ghairihi an-nuqsan. Berarti maknanya, kalau Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, hai Muhammad nikmati dunia ini, akhirat kamu tidak saya kurangi, berarti maknanya untuk selain kamu, siapa yang menikmati dunia, akhiratnya saya kurangi. Maknanya kan jadi seperti itu. Karena itu dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau itu untuk umum, semua orang akhiratnya tidak akan dikurangi, Allah tidak akan mengatakan kepada Nabi Muhammad, jangan khawatir, akhiratmu tidak akan saya kurangi. Tidak akan dikatakan oleh Allah. Memang semuanya tidak dikurangi kok. Tapi karena orang yang mencicipi kelezatan dunia itu, kelezatan akhiratnya dikurangi, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, untuk kamu hai Muhammad SAW, akhiratmu tidak akan saya kurangi kelezatannya jika kamu mencicipi dunia. Berarti kata Imam Ghazali, ini keistimewaan untuk Nabi Muhammad yang menunjukkan untuk selain Nabi Muhammad, siapa yang mencurahkan hatinya untuk menikmati kelezatan dunia, berarti kelezatan akhiratnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali ayyatafaddalallah alaihi bidzalik,
Kecuali kalau Allah juga memberi keistimewaan buat orang itu, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Muhammad ya ada orang yang diberi keistimewaan. Kecuali kalau Allah memang betul-betul memberikan karunia kepada orang itu, ya sudah diterima gitu. Ada orang dapat pemberian umpamanya ndak nyari, ndak apa, tahu-tahu ada orang ngasih makanan yang dia suka, ya diambil. Ini Allah yatafaddal alaihi. Diambil, dimakan, dicicipi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau kita semua ini masih memburu kenikmatan dunia. Buktinya makanan online itu setiap hari sibuk. Itu karena kita memburu kenikmatan dunia. Loh, kalau tujuannya bersyukur, masih jauh kalau tujuan kita bersyukur ini ya. Tujuan kita memang syahwat. Nah, kalau sudah bicara kenikmatan dunia, makanan itu, wah bisa berjam-jam. Ini nikmat luar biasa. Bicara warungnya, bicara ininya, bicara resepnya, bicara ABC itu, hatam 30 kali sudah. Karena memang betul-betul mencari kenikmatan itu. Nah, jadi bagaimana sih? Usahakan kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata memuaskan syahwat. Walaqad ruwiya anna Khalid ibn al-Walid adhafa Umar ibn al-Khattab. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Khalid ibn al-Walid itu pernah menjamu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Wa hayya'a lahu ta'aman, karena menjamu maka Khalid ibn al-Walid itu menghidangkan berbagai macam makanan kepada Sayyidina Umar. Faqala Umar, Sayyidina Umar waktu lihat makanan itu, Sayyidina Umar ini seorang yang zahid ya. Zahid itu meninggalkan kenikmatan dunia. Khalifah sampai bajunya ini tambalan. Ada 80 tambalan bajunya Sayyidina Umar ini. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini makannya sedikit, makannya cuma 8 suap. Dan perbuatan yang paling dia sukai adalah meninggalkan suapan makanan yang dia inginkan. Itu perbuatan yang paling disukai oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Waduh, sudah kita masih jauh ini ya, masih jauh. Waktu lihat makanan dihidangkan seperti itu, kata Sayyidina Umar, hadza lana. Ini makanan ini buat kita kan? Ya iya, wong disuguhkan buat kita kok. Ini makanan buat kita, kata Sayyidina Umar. Fama lil fuqara'il muhajirin alladzina matu wa lam yashba'u min khubzin sya'irin. Ini makanan ini disajikan buat kita kan? Kata Sayyidina Umar. Iya Sayyidina Umar. Terus buat orang-orang fakir, kelompok muhajirin yang dulu bersama Nabi Muhammad SAW. Kaum muhajirin yang fakir, yang hidupnya tidak pernah kenyang, makan roti gandum aja tidak pernah kenyang, kata Sayyidina Umar. Itu buat mereka yang sudah wafat itu mereka dapat apa, kata Sayyidina Umar. Kita dapat sajian ini. Mereka kaum muhajirin yang tidak pernah kenyang hidupnya, perutnya tidak pernah dikenyangkan dengan sepotong roti gandum itu, mereka dapat apa? Kata Sayyidina Umar. Faham maksudnya? Qala Khalid mengatakan, lahumul jannah ya Amirul Mukminin. Lah, kalau orang-orang muhajirin yang hidupnya dulu tidak pernah kenyang dengan sepotong roti gandum itu, yang sudah wafat, ya mereka itu, bagi mereka surga. Bagi mereka itu surga, karena mereka menjalani hidup seperti itu. Kata Sayyidina Umar, la infazu bil jannah wa kana hadza hadduna minad dunya. Kata Sayyidina Umar, oh, jadi mereka itu, bagi mereka nasib mereka dapat surga. Terus nasib kita dapat sajian makanan ini saja, kata Sayyidina Umar. Mereka dulu tidak pernah
disajikan makanan yang mewah seperti ini, kata Sayyidina Umar. Makanya mereka sekarang dapat surga. Berarti nasib mereka itu dapat surga, nasib kita dapat sepiring makanan ini yang disajikan ini. Kata Sayyidina Umar, faqad banu minna baunan mubina. Kata Sayyidina Umar, mereka ini telah menampakkan perbedaan yang sangat nyata dengan kita. Sangat jelas kontras sekali antara mereka dengan kita itu, kata Sayyidina Umar. Kontras kehidupannya antara orang-orang muhajirin dengan kita. Ini Sayyidina Umar loh yang ngomong. Lah bagaimana dengan kita sekarang ini? Kehidupan kita ini mungkin mirip-mirip dengan Abu Jahal dan Abu Lahab mungkin ya. Makan terus setiap hari. Sampai Rasul SAW bahkan tidak suka meniru cara makannya orang yang semangat makan di dunia. Lihat tuh, Rasulullah itu kalau makan sampai kakinya satu ditekuk satu, yang satu duduk. Jadi makannya itu bukan makan yang jenak gitu ya, makan yang mau niat, mau menikmati. Posisi duduknya saja satu ditekuk kakinya, tidak bisa lama-lama itu gitu. Kadang-kadang jongkok. Nabi kalau makan itu kadang-kadang jongkok. Nah kita makannya sudah siap, sila. Sudah siap ini ya. Wah sebentar, tidak enak ini, mau makan duduknya tidak enak. Karena kita sudah siap menikmati makanan itu ya. Syahwat ini. Rasulullah kalau makan itu duduknya satu kakinya ditekuk gitu, jadi tidak nyaman. Kemudian kadang-kadang kalau nasinya itu makanannya kering, Nabi menjumput makanan itu hanya dengan 3 jari, ngambil dengan 3 jari. Kita begini. Nabi hanya dengan 3 jari. Dan dengan 3 jari itu yang masuk ke perutnya Nabi hanya beberapa suap saja. Wah ini kalau kita mau langsung jadi seperti itu pingsan semua kita ini ya. Ya makanya maksud saya mulai dikikis kecintaan terhadap dunia ini. Jadi obrolan kita ini sebetulnya tidak pantas kita ngobrolkan makanan itu ya. Ngobrolkan nikmatnya makanan, ngobrolkan nikmatnya A, B, C, D, kecuali untuk niat tafakur, itu lain. Tapi siapa di antara kita yang ngobrolkan makanan niatnya tafakur? Pasti niatnya syahwat, pasti niatnya syahwat. Apalagi membicarakan hal-hal duniawi lainnya. Kadang-kadang membicarakan hal-hal yang tidak pantas dibicarakan. Tidak pantas dibicarakan. Naikkan derajat kita. Jadilah manusia yang jadi hamba Allah. Kapan kita akan merasa nikmat ketika berbicara masalah Allah? Berbicara masalah zikir, berbicara masalah Al-Quran. Wah itu malaikat Ustaz. Oh enggak, bukan malaikat. Saya sendiri pernah berjumpa dengan manusia-manusia yang menyebut nama Allah itu mencicipi kenikmatan. Ada kenikmatan yang lebih dahsyat daripada kenikmatan dunia ini. Tapi ya kita condong kepada hal-hal seperti ini. Waruwiya, diriwayatkan pula anna Umar radhiyallahu anhu atisha yauman. Suatu ketika Sayyidina Umar itu pernah merasakan kehausan. Fada'a bima'in. Sayyidina Umar kemudian, wah ini aku haus ini, ada air enggak? Kata Sayyidina Umar. Fa'atahu rajulun idawah fiha ma'un nubidha fihi thamarat. Datang seseorang membawakan kepada Sayyidina Umar itu cangkir atau gelas gitu ya, atau kendi yang di dalamnya airnya itu nabidh. Nabidh itu kalau sekarang infused water itu ya, infused water itu sehat. Rasulullah sering minum seperti itu. Tapi ini infused waternya itu dalamnya diisi buah-buahan yang manis. Jadi bukan mau mencari kesehatan saja, tapi mencari kenikmatan gitu ya, mencari kenikmatan itu. Kita
air terus kita masukkan ke dalamnya kurma terus kita simpan semalam terus besok pagi-pagi diminum. Wah, rasanya nikmat sekali. Rasanya nikmat. Ada yang kismis, ada yang buah-buahan gitu ya. Rasanya enak sekali. Nah, ini air yang disodorkan kepada Sayyidina Umar itu infused water itu yang sudah diisi buah-buahan yang manis. Falamma garrabaha Umar min fihi, ketika air itu kemudian diambil oleh Sayyidina Umar, didekatkan ke mulutnya Sayyidina Umar. Wajada alma baridan hulwan. Waktu gelasnya didekatkan, gelasnya dingin terus ada rasa manisnya. Belum sempat diminum ini ya, baru didekatkan. Dingin, ada rasa manisnya. Wah, itu nikmat-nikmatnya air itu. Apalagi orang dalam keadaan haus ya. Sayyidina Umar dalam keadaan haus loh ini. Ini susah loh ini ya. Kalau kita sekarang dalam keadaan habis minum kenyang ditawari, itu kita bayangkannya, gampang lah ditolak aja. Coba kalau kita haus. Nah, bayangkan ini ketika kita haus, Sayyidina Umar ini ketika haus disodori air dingin infused water manis itu. Fa'amsak. Tidak jadi minum Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak jadi minum. Diletakkan lagi oleh Sayyidina Umar. Wa qal awwah itu talawah itu Sayyidina Umar kemudian mengaduh gitu ya. Ya Allah, jadi itu dia menahan diri. Kalau dia menahan diri dari mencicipi minuman yang dia sangat condong untuk menikmatinya. Faqala ar-rajul, tapi laki-laki yang menyodorkan air itu memahami mengaduhnya Sayyidina Umar itu dengan pemahaman yang lain. Dia berkata kepada Sayyidina Umar, "Wallahi ma alautuhu halawatan ya Amirul Mukminin." Hai Sayyidina Umar, demi Allah, itu airnya sudah saya campur sampai manis itu. Jadi orang yang nyodorkan air itu berpikir Sayyidina Umar tidak suka sama air itu sampai gitu loh. Sayyidina Umar itu awah itu ya Allah gitu. Orang yang nyodorkan minuman itu, wah jangan-jangan ini khalifah menyangka saya ini menyodorkan air biasa-biasa saja. Dia mengatakan, wallah ya khalifah, itu air bahkan sudah saya campur dengan buah-buahan supaya nikmat. Kata Sayyidina Umar, faqala Umar radhiyallahu anhu, dzalikal ladzi mana'ani minhu. Ya itu yang menjadikan saya tidak jadi minum. Nah kalau kita langsung kita minum, kalau airnya tidak enak, itu baru kita taruh. Kalau Sayyidina Umar karena airnya terlalu nikmat, diletakkan oleh Sayyidina Umar. Itu yang menjadikan aku, karena dia takut dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala karena minuman tadi. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Waihak, celaka kamu." Maksudnya celaka kamu bukan mendoakan kecelakaan. Jadi itu adat orang Arab itu kalau ngomong suka seperti itu. Waihak, kalau kita gila ya kamu. Tapi kan enggak, orang adat kita kan, kamu gila ya. Enggak mungkin lah saya berbuat seperti itu. Enggak ada orang, oh kamu mengatai saya gila ya. Mempermasalahkan itu, enggak ada. Itu kan cuma istilah saja itu. Nah, orang Quraisy dulu suka seperti itulah. Waihak, bagaimana sih kamu ini? Kata Sayyidina Umar. Laulal akhirah, kalau bukan karena aku menginginkan akhirat, kalau bukan karena keinginanku ini akhirat, kalau bukan karena aku takut kenikmatan akhiratku ini lenyap, lasyaraknakum fi aisyikum, maka aku akan bergabung bersama kalian hai manusia dalam kehidupan kalian yang bergelimang dengan syahwat dunia. Artinya aku ini ngempet nahan diriku. Berarti dia suka enggak? Menginginkan itu enggak? Dia memberi contoh bahwa saya ini kalau bukan karena takut kehilangan akhirat, ya saya akan gabung mencicipi dunia bersama kalian. Tapi saya menahan diri saya mencicipi kenikmatan dunia ini
karena saya menginginkan akhirat, takut kehilangan akhirat. Nah, ini tinggal 10 sedikit ya, kita selesaikan sedikit. Wal asyirah, dan yang ke-10, alasan yang ke-10 al-habsu wal hisab wal laumu wat ta'yir fi tarkil adab fi akhdil fudul wa talabi syahwat. Orang yang banyak-banyak mencicipi kenikmatan dunia, maka nanti dia di akhirat akan tertahan dan akan dihisab, dan dia akan dihinakan, direndahkan karena dia ketika di dunia meninggalkan adab. Apa meninggalkan adab yang dia tinggalkan? Banyak-banyak mengkonsumsi barang halal di dunia ini, memuaskan nafsunya walaupun dengan barang yang halal, karena kita diciptakan untuk ibadah di dunia ini. Fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia itu halaluha hisabun. Yang halal di dunia ini dihisab. Yang haram sudah tidak pakai dihisab lagi. Yang haram sudah langsung diturunkan siksanya. Yang halal aja dihisab. Wa haramuha iqabun. Yang haram langsung diturunkan hukuman. Wa zinatuha ila tababin. Dan perhiasan dunia ini menuju kepada kehancuran dunia ini. Fahadihi jumlatul asyrah. Inilah 10 alasan yang saya sebutkan. Wa fi ihdaha kifayatun liman nadhara li nafsihi. Sebenarnya kata Imam Ghazali tidak perlu 10. Salah satu di antara 10 alasan ini saja bagi orang yang betul-betul memperhatikan dirinya, mau menyelamatkan dirinya, satu alasan saja dari 10 yang saya sebut ini sudah cukup untuk menjadikan dirinya ini menahan diri dari banyak-banyak mengkonsumsi barang halal memuaskan nafsu. Tapi orang yang tidak pernah memperhatikan dirinya, tidak mau menyelamatkan dirinya, mau dikasih 1000 alasan juga tidak ada gunanya. Jadi kalau kita mau mendapatkan manfaat dari 10 alasan Imam Ghazali ini, ya kita harus tahu diri kita ini harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Fa'alaika ayyuhal mujtahidu, maka wajib bagimu, wahai murid-murid yang bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita termasuk mujtahid. Mudah-mudahan kita disebut oleh Imam Ghazali ini ya, jangan memalukan ini. Imam Ghazali menyebut kita ya ayyuhal mujtahid, hai murid-murid yang bersungguh-sungguh mau mendekat kepada Allah, mau meraih kedudukan di sisi Allah, mau meraih kedudukan di akhirat. Fa'alaika bil ihtiyat al-baligh fil good. Kalau kamu menginginkan semua itu, maka wajib bagimu untuk berhati-hati, sangat, bukan berhati-hati, sangat berhati-hati dalam mencicipi dunia ini. Kamu hanya mengambil sebatas apa yang kamu perlukan untuk melangsungkan hidup saja. Kaila taga' fi haramin au syubhatin, agar kamu tidak tergelincir kepada barang yang haram atau yang syubhat. Fayalzimukal adzab, yang akan menyebabkan kamu terkena siksa. Tsumma bil iktisar minal halal, lalu hendaklah kamu itu mencukupkan dirimu dengan barang yang halal, yang untuk melangsungkan hidup saja. Ala ma yakunu uddatan ala ibadatillahi ta'ala. Apa yang halal untuk melangsungkan hidup, yang bisa menjadikan kamu untuk melangsungkan ibadah kamu kepada Allah. Kalau kita tidak makan, sakit, tidak bisa ibadah kita. Jadi kenapa kamu makan? Biar saya bisa ibadah. Kenapa kamu minum? Biar saya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sakit repot. Terhenti majelis saya sakit. Karena saya sakit majelis, saya tidak bisa datang lagi ke majelis, saya tidak bisa berzikir dengan baik, sholat saya mungkin tidak bisa dengan sempurna karena saya sakit. Maka saya perlu makan, perlu minum, tidur, perlu tidur, tapi seperlunya untuk melangsungkan ibadah. Jadi niat kita ini untuk mencicipi dunia ini untuk ibadah, bukan untuk dunia, tapi untuk
ibadah. Kerja, perlu enggak? Perlulah. Kalau kamu enggak kerja, nanti siapa yang mencukupi makan kamu, makan anak-anak kamu? Harus ada yang mencukupi. Nah, kamu cari kerjaan, buka usaha, supaya ada pemasukan, supaya kamu bisa tidak pusing ibadah ini. Kalau kamu enggak ada pemasukan, kamu sholat, mikiri utang. Baru Allahu Akbar, anaknya, Pak, makan, istrinya, Pak, uang belanja, pusing. Enggak kerja kamu, kerja. Loh, kerja, kembangkan kerjaan kamu. Munculkan ide-ide yang besar untuk menghasilkan pemasukan, tapi bukan untuk kamu cicipi, tapi untuk melangsungkan hidup, untuk akhirat. Untuk akhirat. Jadilah orang yang kaya raya di dunia ini untuk kepentingan ibadah dan akhirat. Bukan jadi orang yang mengumpulkan dunia untuk kepentingan hawa nafsu. Yang dilarang itu untuk kepentingan hawa nafsu, ya. Fala taga' fi syarr. Jangan kamu tergelincir ke tempat-tempat yang buruk, fatabgha fil habsi wal hisab. Nanti kamu akan tertahan dan dihisab di akhirat nanti. Wallahu subhanahu waliyut taufiq. Allah yang maha suci itu yang memiliki taufik. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, petunjuknya kepada kita semua untuk mengamalkan nasihat Imam Ghazali yang kita dengar di pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita minalladzina yastami'unal qawla fayattabi'unal ahsanah. Semoga majelis kita, kitab yang kita baca ini, semoga menjadi saksi baik bagi kita nanti di akhirat. Bukan menjadi saksi yang memberatkan, saksi yang buruk. Semoga majelis kita, bacaan kitab ini, dan apa yang kita baca di pagi hari ini menjadikan lancarnya kita masuk ke surga nanti, ya, tanpa hisab, tanpa fitnah, tanpa siksa, menimbulkan motivasi ke dalam diri kita untuk menjauh dari dunia, menjauh dari kecintaan dunia, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada akhirat, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Langkah yang harus kita lakukan, pertama, jauh dari barang yang haram dan syubhat, itu mutlak. Yang kedua, untuk melaksanakan yang halal tadi, kurangi dulu. Nah, boleh kita mencicipi yang halal untuk
untuk yang seperti kita sekarang ini, kalau kita mau mematikan langsung, menjauh seperti Sayyidina Umar ibn Khattab, tidak mampu kita. Tapi paling tidak kita bisa berhenti. Di tengah-tengah mencicipi kenikmatan, kita bisa berhenti. Tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab.